Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke, sharing kegiatan hari ini. Jadi hari ini aku lagi libur jualan nih. Padahal kemarin tuh baru 2 hari jual gitu ya, jualan. Tapi ini udah libur lagi. Di sini mah aku lagi sakit ya, mam. Di tempat aku lagi banyak banget yang sakit. Ya Allah, pokoknya kayaknya aku juga di sini mungkin kalau dirasa itu nggak enak badan ya. Jadi muka aku tuh rasanya panas gitu, badan aku rasanya lemes. Cuma kalau dibawa diem aja itu malah semakin parah kalau aku sih gitu. Jadi enaknya tuh dibawa gerak aja kayak gini. Tapi biasanya sih kalau misalnya udah parah banget itu kan, udah tambah pusing juga, ditambah batuk juga, itu kan yang bikin lemes ya mam sebenarnya kalau pusing itu. Tapi kalau misalnya kayak sekedar badan panas atau lemes masih bisa gerak, aku bawa gerak aja gitu. Karena kalau semakin didemin semakin banyak kerjaan yang numpuk, semakin pusing juga aku kan ya kan. Jadi kalau masih bisa hajar aja kan kerjaan-kerjaan yang banyak tuh kan. Lihatin ya mam, ini kerjaan aku nih pagi-pagi banyak banget. Ini mau aku keluarin dulu motor. Ini yang satunya karena aku lagi nggak dagang, jadi dua-duanya taruh di kontrakan aja. Terus motor suami aku juga lagi ada di rumah karena suami aku hari ini lagi shift 2 gitu. Jadi yang udah ada semua di dalam deh. Ini mau aku keluarin dulu. Masih gelap sih, cuma nanti pintunya mau aku buka aja gitu biar aman ya. Karena jam-jam segini tuh biasanya di tempat aku sepi kalau mau aku lagi nggak jualan. Ramainya tuh malah ke apa ya, di jam 3-an gitu. Di jam 3 ke bawah tuh malah sepi karena di depan rumah aku itu ada anak-anak muda yang sukanya nongkrong masih begadang gitu. Tapi kalau udah di jam 3 itu pada tidur gitu teman-teman. Nah ini alhamdulillah motornya udah aku keluarin. Itu baju sisa setrikaan semalam. Jadi semalam aku juga gober, banyak kerjaan. Hari ini kan masih apa ya, bolak-balik ke perumahan gitu buat mantau, buat nganterin kurangnya apa juga. Kadang-kadang beli material juga. Kadang-kadang kan di sini suami aku kalau lagi kerja, jadi ya mau nggak mau semuanya aku yang ngerjain gitu loh mam. Kayak beli material, terus beresin rumah juga, terus kayak dagang juga. Ya Allah, pokoknya sabar aja lah ya beberapa hari gitu. Di sini mungkin salah satu yang bikin aku nggak enak badan ya karena ini juga ya mam, karena terlalu capek ya. Walaupun aku di sana gak ngapa-ngapain, cuma bolak-balik aja, tapi rasanya capek banget gitu. Kayaknya tuh tangan sama kaki sama muka itu rasanya udah panas banget karena siang hari itu aku yang kesana yang lagi panas-panasnya gitu di jalan bolak-balik ngambil apa yang kurang, kadang-kadang materialnya kurang gitu. Ya udahlah ya, di sini aku sedang nikmati aja fase-fase ini. Mungkin kedepannya hasilnya sesuai dengan harapan aku ya mam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah di sini sedikit cerita aja sih mam. Aku kan kemarin emang renovasi dapur perumahan aku itu punya budget ya sedikit ya, nggak banyak. Jadinya tuh pusing juga sih sekarang gitu. Ternyata masih banyak material-material yang kurang kayak pasir gitu. Pasir tuh yang cepet habis ya. Di sini udah beberapa kali beli pasir, terus beli kayak semen lagi, apalagi pokoknya banyak banget deh di sini kekurangannya. Jadi ya udah deh, kalau ibaratnya uangnya cukup aku lanjutin, tapi kalau seibaratnya kurang aku jeda ya, nanti kita cari lagi uangnya, semangat lagi gitu. Jadi apa adanya aja dulu deh, yang penting uang yang ada kemarin aku belanjain dulu. Takutnya kan namanya uang udah ada di tangan, nggak buru-buru dibeliin material, takutnya kedepannya ada apa-apa dan terpaksa harus dipakai dan nggak jadi renov, terus nggak ditempat-tempatin rumahnya. Jadi ya udah deh, yang ada aku belanjain dulu, aku kerjain dulu. Kedepannya gimana aja, yang penting di sini mudah-mudahan akunya sehat, suami aku sehat, nyari uangnya semangat, terus rumah bisa kerenovasi dengan sesuai harapan, nanti bisa buru-buru kita pindahin biar kita nggak double-double ya. Di sini aku udah ngontrak, udah setoran rumah juga, jadi pengennya sih buru-buru dipindahin, tapi kalau emang nggak bisa ya udah gimana lagi gitu kan. Tapi sabar aja lah ya. Nah ini balik dulu ke video mam. Ini baju-bajunya Dede Alpa aku taruh di lemari kecil kayak gini. Ini kasurnya kakak Alesa masih aku taruh di gudangnya sama aku ya. Nah ini juga disambi nyuci ya mam. Jadi cucian aku udah banyak banget. Ini sampai atas gitu ya. Kayaknya sih ini 3 kali gilingan gitu deh. Karena emang banyak banget. Biasanya sih di sini aku untuk 3 kali giling 2 kali ganti air gitu. Kalau nggak diganti airnya itu kotor banget. Padahal ini sebelumnya udah aku rendam juga, udah aku kucek-kucek juga bagian yang kotornya. Nah sekarang sih cucian yang kotor banget kayaknya airnya, karena Dede Alpa kan di perumahan itu mainnya pasir gitu, mainnya tanah, termain becekan juga. Sampai Dede Alpa
apa tuh sampai kering banget mam, sampai hitam banget pokoknya, karena emang di sana tuh bener-bener yang panas banget, belum ada pohon-pohonan, jadinya tuh yang Dede Alpa main dari berjam-jam deh, dari siang sampai sore gitu. Tapi dia anteng banget sih kalau main di sana, tapi aku kasihan juga ya, jadinya tuh kayaknya tuh dia beringsang aja gitu loh teman-teman. Nah ini cuciannya mau aku giling yang kedua, ini nggak tahu 2 kali atau nggak tahu 3 kali atau 4 kali, pokoknya sebisa mungkin, apa sih namanya, kalau masih muat ya udah aku giling-giling aja biar cepet. Nah kemarin aku beli bawang juga, ini bawang putih seprapat, bawang merah seprapat, jadi masih aku masukin, belum aku masukin, jadi ini mau aku tata dulu. Aku kalau untuk bawang merah bawang putih nggak pernah dimasukin ke kulkas ya mam, karena kalau aku orangnya kan masaknya itu emang apa ya, semaunya aja gitu. Kalau emang lagi sempat masak, kalau nggak sempet itu aku beli. Jadi kalau misalnya bawang-bawangan dikupasin terus ditaruh di kulkas itu malah jadi berakar ya. Tapi kalau misalnya ditaruh di keringan kayak gini aja dibiarin, itu tuh yang malah aman teman-teman. Nah ini aku mau bikin sarapan karena pagi ini nggak jualan, jadi sarapannya bikin aja untuk suami aku nih. Katanya kalau misalnya makan uduknya boleh beli di sekitaran itu nggak kenyang, jadi ya udah mendingan dibikinin nasi goreng aja gitu. Kalau di rumah aku kan aku yang nyedok sendiri gitu, tahu sendiri porsinya suami aku ya. Jadi kenyang, kalau bisa beli di orang itu nggak kenyang gitu loh mam. Dan ini aku mau bikin telurnya dulu, telurnya jadi aku pisah, nggak aku orak-arik di nasi gorengnya kayak gini aja tuh. Ini aku bikin 3 ya, kayaknya tadi 3 butiran gitu deh telurnya. Aku goreng dulu di wajan yang sama, nggak pakai apa-apa, nggak pakai daun bawang. Aku lupa kemarin nggak belanja daun bawang. Biasanya sih untuk daun bawang itu nggak pernah ketinggalan stok di kulkas nih teman-teman. Nah ini telur dadarnya udah mateng, alhamdulillah. Kita lanjut bikin nasi gorengnya seperti biasa ya, nasi gorengnya simpel-simpel aja. Ini aku bikin nasi gorengnya cukup untuk suami aku sama anak-anak aku aja. Untuk aku sih nanti aku makannya yang ringan-ringan aja ya kalau pagi-pagi. Kalau siang baru makan si nasi gitu teman-teman. Nah untuk siang nggak tahu nih aku mau masak atau kagak. Karena emang hari ini schedule-nya banyak banget gitu. Wih, sobat sibuk ya Mama Alesa schedule kan. berat. Kalah aja ya mam, artis papan penggilesan. Oke nih untuk nasi gorengnya udah mateng itu ya, ada lengkio sedikit. Ini suami aku lagi masuk angin, jadi aku taruhin aja lengkio mentah biar enakan gitu ya. Dan dilanjut ke siang harinya, ini anak aku ngajakin sholatnya ke masjid sama ayahnya. Dia senang banget kalau udah azan, ngedenger azan terus pengen sholatnya tuh di masjid. Tapi dia nggak pernah mau jalan, pengennya tuh digendong tuh. Ini solehnya aku udah mau berangkat ya. Terus lanjut ini ke abis zuhurnya gitu, aku sama suami aku baru sempet ke perumahan. Nah ini udah sampai sini, udah mau ngedak ya. Ini udah mulai ngecor bagian atas, dan ini menurut aku proses yang paling lama. Karena kalau ngecor itu benar-benar harus butuh tenaga ekstra gitu kan. Yang keneknya juga harus ngaduk, yang itunya juga di atas gitu harus standby. Jadi suami aku juga di sini turun tangan ya mam. Untuk temboknya masih belum diapa-apain, terus bagian bawahnya juga belum diapa-apain. Nah ini tuh yang paling sesi paling boros pasir sama semen. Di sini aku mau belanja lagi ya teman-teman. Di sini masih banyak sih kayak kurangnya tuh, kayaknya masih banyak di semen dan di pasir, karena untuk keramik juga masih butuh semen pasir. Jadi nanti aku belanja lagi ya teman-teman. Ini masih ada segini sih, tapi bentar lagi kan emang dipakai buat ngecor, jadinya tuh harus belanja lagi teman-teman. Nah ini suasananya di perumahan aku ini lagi cidem sedikit ya, hujan enggak, mendung enggak gitu kan. Jadi pokoknya suasana itu adem banget. Itu kerjaannya Dede Alpa, senang banget dia kalau udah sampai ke perumahan itu mainnya pasir. Dan ini dia barang-barang yang tadi udah aku beli. Ini masih kurang herbal, seperempat lagi aku belinya. Terus sama apa lagi aku nggak tahu ya, tadi lupa gitu. Pokoknya ini diantrin ya, emang toko bangunan juga dekat sih mam. Jadi pesan segimanapun itu diantrin aja. Tapi untuk kayak gentengnya gitu ya, di sini aku mau beli Alderon yang tipis aja. Terus bajanya ini katanya di daerah Pilar atau Sukatanian gitu. Kalau orang Cikarang pasti nggak tahu Pilar Sukatani. Itu katanya lebih murah ya baja-bajanya di sini. Pokoknya aku nyari material yang harganya paling rendah gitu lah ya mam, tapi kualitasnya bagus. Jadi aku cari-cari tempat bareng suami aku gitu. Entah itu keramik, entah itu apa gitu ya. Tapi kalau untuk pasir-pasir ini nyari yang deket aja. Nah ini dia kondisinya dalam rumah aku masih kayak gini, pokoknya masih berantakan banget. Itu juga aku udah mulai beli pralon gitu. Ini pralon banyak banget ya mam, karena emang kayak untuk
air gitu kan dari kamar mandi ke WC juga, terus kayak buat pembuangan air juga. Pokoknya untuk peralon digunakan banyak banget. Terus untuk pembuangan di atas juga gitu ya, Mam. Jadi bener-bener deh untuk peralon yang lumayan juga budgetnya. Di sini aku masih deg-degan sih karena emang banyak yang belum dibeli. Pokoknya bismillah aja deh, Mama Alisa berani-beraniin aja ya, gimana aja rezeki mah dari mana aja, yang penting kita berjalan dulu, berusaha, berdoa, hasilnya biarkan Allah yang ngasih aja. Nggak tahu kan ya, Mam, namanya rezeki entah dari mana, entah dari atas, bawah, samping, pokoknya dijalanin aja dulu, berusaha aja dulu. Dan ini sebenarnya hal-hal yang nggak mungkin bagi aku sama suami aku, tapi setelah dijalanin ternyata ada aja rezekinya ya, Mam. Dan terima kasih banget nih buat teman-teman yang selalu dukung aku, selalu doain aku. Terima kasih. Semoga teman-teman juga selalu dilancarkan apapun hajatnya, apapun keinginannya. Kita berdoa bareng-bareng yang baik-baik aja. Dan sampai di sini aja dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video selanjutnya, teman-teman.